Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dina Anjani Udaha. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbicara tentang sastra dan bahasa, pasti teman-teman tidak asing dengan yang namanya literasi. Nah, di sini Dina ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman di sini ada yang tidak suka membaca? Atau sebaliknya, ada yang sangat suka membaca? Nah, hari ini Dinda mau sedikit sharing nih teman-teman tentang bagaimana pentingnya literasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka membaca, teman-teman perlu mengetahui nih, satu hal penting bahwa dunia itu luas. Bahkan ketika teman-teman banyak membaca, teman-teman akan semakin menyadari bahwa ilmu yang teman-teman miliki itu masih sedikit. Jika membaca bukan merupakan hobi bagi teman-teman, maka paling tidak kalian bisa mulai membiasakan diri untuk banyak membaca. Baca mengenai koran, berita, media sosial, ensiklopedia, atau apapun. Karena semakin banyak teman-teman membaca, maka pikiran yang teman-teman miliki akan terbuka. Apabila teman-teman banyak membaca, teman-teman akan menyadari bahwa di berbagai belahan dunia lainnya, seperti Jepang, Amerika, Jerman, negara-negara tersebut memiliki kemajuan dalam bidang teknologi yang sangat pesat. Nah, seberapa pesatnya akan teman-teman ketahui jika teman-teman rajin membaca. Nah, hari ini Dinda mau sharing sedikit nih tentang pentingnya literasi. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke pengertian literasi. Literasi itu apa sih? Literasi itu secara luas dimaknai sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Selanjutnya, ada ragam literasi nih teman-teman. Ada 6 macam. Yang pertama literasi dasar, literasi informasi, literasi sains, literasi budaya, literasi media, dan literasi finansial. Nah, literasi dasar itu seperti apa sih? Literasi dasar itu lebih condong ke bagaimana menggunakan 4 keterampilan berbahasa, berhitung, beresepsi untuk kegiatan berkegiatan. Ada literasi informasi. Nah, kalau literasi informasi ini, apa yang kita butuhkan sih? Dapatkah teman-teman menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan secara efektif? Untuk literasi sains ini, lebih condong ke apakah teman-teman tahu dan memahami konsep dan proses ilmiah. Yang selanjutnya ada literasi budaya. Nah, ini lebih menjelaskan bagaimana apakah teman-teman bisa memahami teks dan di dalam kaitannya dengan konteks. Ada literasi media. Literasi media ini bisakah teman-teman menafsirkan teknik dan memahami bagaimana pesan media atau dibangun, bagaimana media dimanipulasi dan mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, untuk literasi finansial sendiri lebih condong ke bagaimana sih teman-teman dapat membuat penilaian berdasarkan informasi dan keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang Anda. Nah, jika kita udah ketahui ini teman-teman dari berbagai literasi, tentunya banyak manfaat yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, Dinda ingin mengajak teman-teman semua, yuk dari sekarang kita rajin untuk membaca, kita rajin untuk mencari informasi untuk diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena semakin terbukanya wawasan dan pengetahuan kita, maka akan semakin kita menjadi manusia yang berguna. Nah, selanjutnya nih ada quotes of the day hari ini, yaitu if we want to be a superpower, we must have individual with much higher level of literasi. Jika kita ingin menjadi manusia yang super, maka kita harus mempunyai individual yang mempunyai intensitas level tinggi dalam literasi. Nah, teman-teman semua yang Nina jelaskan tadi itu tentang literasi, tentang bagaimana teman-teman menghayati betapa pentingnya literasi untuk kita saat ini. Seperti contohnya, Dina kasih contoh nih ya teman-teman. Teman-teman tahu gak bahwa sekarang itu jubah tak terlihat milik Harry Potter sudah diwujudkan dengan menggunakan teknologi saat ini.
Itu bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan atau memanfaatkan hukum alam. Jika teman-teman rajin membaca atau literasi, pastinya teman-teman mengetahui tentang ini. Nah, untuk mewujudkan, para ilmuwan memodifikasi bagian permukaan emas menjadi bentuk antena ukuran nanometer. Selain itu, tahukah teman-teman bahwa teknologi seperti hologram yang sangat mirip dengan realita juga sudah banyak beredar di luar sana, terutama Jepang nih teman-teman. Kita sebut saja hologram yang paling sempurna saat ini dinamakan dengan 7D. Jadi ketika teman-teman ke suatu tempat nih, di luar negeri sana gitu, tiba-tiba ada paus yang keluar dari daratan. Jangan kaget, itu namanya hologram 7D. Atau tiba-tiba nih teman-teman ada kapal yang tiba-tiba menubruk. Nah, itu juga termasuk ke hologram 7D. Yang jelas, seluruh ilmu pengetahuan tersebut dan kemajuan teknologi di dunia hanya akan dan teman-teman dapatkan jika teman-teman rajin membaca. Tularkan kebiasaan yang satu ini kepada generasi muda yang berada di sekitar teman-teman. Dengan begitu, teman-teman dan kita bersama semuanya akan bisa meningkatkan angka literasi bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa yang maju, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang rajin untuk berliterasi. Baiklah, dari Dinda cukup sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini, acara sharing-sharing sama Dinda. Oleh karena itu, semoga semua yang Dinda sampaikan saat ini bisa teman-teman terima, dan Dinda harap teman-teman bisa mulai merubah diri untuk lebih sering dalam literasi, lebih sering membaca buku, lebih sering menggali-gali informasi yang teman-teman untuk ketahui di masa yang saat ini, karena informasi sangat penting teman-teman untuk keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu, saya Dinda Andiani, saya undur diri. Terima kasih sudah hadir bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.